Kita sudah berada di rangkaian awal tutorial mengubah tulisan tangan menggunakan brush pen menjadi font. Pada bagian pertama ini kita akan coba akrab untuk coret-coret menggunakan brush pen. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa brush pen yang saya gunakan adalah Snowman brush pen ya, Snowman. Anda bisa beli di toko-toko kesayangan Anda ya. Anda juga boleh menggunakan brush pen merek apa saja. Jadi bagi yang pertama memegang brush pen, jangan khawatir, kita akan bahas teknik-teknik dasar. Bagi yang sudah tahu, tidak ada salahnya untuk ikut mengulang, hitung-hitung pemanasan ya. Oke, basic stroke yang pertama yaitu downstroke ya. Downstroke itu adalah tarikan ke bawah dengan adanya pressure. Jadi hasilnya akan tebal seperti ini. Jadi sebelum kita nulis A sampai Z ya, ada baiknya kita lakukan pemanasan seperti ini ya. Ulangi sampai beberapa lembar. Bisa dilihat saya pun masih ada kesulitan di bagian pengereman ya. Pada saat mengendingkan tarikan saya sering over, tapi ya dicoba terus beberapa lembar. Di sini saya akan selesaikan dengan satu lembar saja. Kalian boleh mengulang sebanyak mungkin ya. Hal ini masih terus dilakukan oleh master lettering luar sana. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengulangnya setiap hari ya. Lanjut ke lembar yang kedua, kita akan selanjutnya yang kedua yaitu upstroke ya. Tarikan ke atas tanpa pressure. Hasilnya stroke akan tipis ya, seperti yang kalian lihat. Usahakan untuk konsisten ya, harus stabil ya ukuran stroke-nya. Jadi dua hal ini yang sangat penting untuk dipelajari. Lakukan sebanyak-banyaknya ya, minimal satu lembar atau makin banyak lebih banyak lebih bagus ya. Bisa dilihat hasil goresan saya pun tidak seindah yang dibayangkan. Oke, masuk ke lembar yang ketiga. Kita akan masuk yang ke itu kombinasi ya antara downstroke dan upstroke. Sering juga disebut dengan istilah undertone ya, gimana bacanya? Artinya ada tikungan di bagian bawah pada saat perubahan dari downstroke ke upstroke ya. Jadi pada saat melakukan tikungan ya, di situ ada perubahan dari tebal ke tipis ya. Lakukan beberapa lembar jika kalian mau ya. Saya mencontohkan satu lembar saja.
Kemudian lembar yang keempat kita akan mulai membuat kebalikan dari lembar yang ketiga, yaitu upstroke downstroke kombinasi. Di atas, di bagian atasnya sering disebut overturn ya, yaitu ada tikungan di bagian atas, perubahan stroke tipis ke stroke tebal. Lakukan berulang sampai tangan kalian sudah menghafal gerakan untuk menulis seperti ini. Saya cukupkan selembar. Dan yang kelima, tarikan panjang hingga menuju batas descender ya. Dimulai dengan downstroke lalu underturn ke kiri. Jadi hasilnya seperti ini. Keenam kebalikannya, namun dimulai dari upstroke, lalu overturn ke kiri, lalu downstroke. Hasilnya seperti ini. Yang ketujuh, oval ya, untuk kebutuhan huruf O dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita perlu untuk melenturkan tangan kita dengan membentuk huruf S ya, meliuk-liuk.
basic stroke yang barusan kita buat hanyalah sebagian kecil, jadi kalian bisa temukan lebih banyak lagi teknik-teknik dasar yang juga diajarkan oleh artis-artis di luar sana. Silahkan diikuti dan dipelajari. Oke, itu dia ketujuh lembar ya, ketujuh basic stroke yang sering saya ulang-ulang untuk dicoba diulang-ulang untuk pemanasan. Dan kemudian kita akan praktek ke kalimat ya, kata. Kita akan praktek ke kata. Biasanya kita dianjurkan untuk menulis kata minimum, karena minimum memiliki komponen huruf yang naik turun ya, upstroke, downstroke. Jadi ini sebagai bentuk tes seperti ini. Bila sudah dicoba seperti ini, kalian bisa menyambungnya. Saya coba dengan gerakan yang cepat, cuman hasilnya tidak bagus. Jadi ada baiknya coba secara perlahan agar ujung bagian huruf yang kita buat menyatu, tidak putus-putus. Jadi lebih baik tidak tergesa-gesa ya, seperti ini. Lakukan perlahan. Bila kalian kesulitan, ada baiknya dibuat putus-putus di setiap gerakan basic stroke yang sudah kita pelajari tadi. Down stroke langsung ke up stroke boleh, atau down stroke dulu berhenti lalu dilanjutkan lagi dengan up stroke ya, seperti ini. Bila hasilnya sudah seperti ini, kalian sudah bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun ada baiknya lakukan berulang-ulang sebanyak-banyaknya untuk membuat kita terbiasa. Variasikan jarak ya antara huruf ya, masing-masing huruf variasikan, jadi tidak terlalu rapat, lebih baik. Nah, seperti ini. Bila sudah berhasil menulis kata minimum dengan baik ya, silahkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan lanjut ke penulisan huruf ya, dari A sampai Z. Kita mulai dari lowercase yaitu huruf kecil ya. Kita akan mulai membuat huruf A. Komponen dari oval digabung dengan downstroke upstroke ya, kombinasi. Kemudian untuk B downstroke lalu oval ke kanan, kemudian C oval yang dilanjutkan dengan down upstroke ya, dan seterusnya. Kalian bisa simak.
seperti yang kita bilang tadi bahwa basic stroke yang sudah kita pelajari akan kita gunakan di bagian-bagian huruf yang akan kita buat, seperti huruf G ya. G adalah gabungan dari oval dan yang tadi kita buat. Video ini sengaja tidak saya percepat agar kita sama-sama belajar bagaimana melakukan gerakannya secara perlahan. Namun bagi kalian yang ingin skip ya, atau dengan menonton secara cepat, ya silahkan dipercepat melalui mode di YouTube ya, ada di bagian speed, naikkan menjadi berapa kali lipat kecepatannya. Khusus untuk U, maka kita perlu membuatnya berbeda dengan I yang bergabung. Jadi karena bentuknya hampir sama dengan dua buah I yang bergabung, jadi space antara keduanya itu harus didekatkan, jangan terlalu besar spasinya, jadi tidak terkesan itu huruf I. V, W, X, dan Y, kemudian Z ya. Oke, sampai di sini kita akan lanjut ya. Bagi kalian yang merasa bosan untuk membuat secara teratur dari A sampai Z, ada baiknya kita buat versi dengan menulis kalimat ya. Ada banyak pangram yang tersedia di internet, kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka. Seperti ini saya coba yang salah satu yang saya suka, yaitu Bright Fiction, Jam, Dozy, Folkwalk. Saya suka karena kalimat ini terdiri dari 6 kata. Jadi biasanya bila saya buat sebuah kata itu saya pisah menjadi dua. Jadi Bright Fiction, Jam, Dozy, dan Folkwalk itu memudahkan saya untuk coret-coret ya, misal di buku tulis atau di mana, di berbagai kesempatan. Beda dengan kalimat when zombie arrive itu ya, itu saya rasa terlalu panjang dan kalimatnya kurang menarik untuk dicoret-coret ya, untuk dijadikan pangram. Namun terserah kalian, bagi kalian yang suka dengan pangram tersebut silahkan digunakan. Banyak tersedia di internet contoh-contoh pangram. Yang terkenal lainnya yaitu pangram The Quick Brown Fox ya. The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog ya, itu juga sangat terkenal pangramnya, sering digunakan untuk membuat untuk latihan, untuk membuat huruf ya. Oke, setelah lowercase dan pangram, kita masuk ke uppercase ya, huruf besar. Uppercase huruf besar ya. Kita mulai dari A, B, C sampai Z. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang ingin menonton dengan
cepat atau ingin skip, silahkan di percepat di mode YouTube-nya. Sengaja saya tidak pakai mode timelapse supaya kita bisa sama-sama melihat gerakan perlahan dari bagaimana membuatnya. Kemudian masuk ke bagian angka ya, number, karakter yang diperlukan juga di sebuah font. Ada baiknya komponen ini juga diperhatikan dengan serius. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembuatan angka ya, karakter number dan juga simbol. Bagi kalian yang ingin lebih mudah mengetahui karakter atau simbol apa saja yang diperlukan ya, standar minimum pelengkapan huruf ya. Mudahnya kalian bisa lihat di
keyboard ya, keyboard kalian masing-masing. Minimal semua yang ada di keyboard ya, karakter yang ada di keyboard itu kalian buat. Namun beberapa situs ya, bila kalian nanti sudah jualan, beberapa situs mengharuskan kelengkapan huruf yang lebih, tidak hanya yang ada di keyboard. Jadi kalian bisa lihat di deskripsi masing-masing website yang kalian ingin jualan di situ, apa saja yang diperlukan ya, yang wajib kalian penuhi. Kalian yang ingin untuk membuat standar ya, usahakan apa yang ada di keyboard ya, keyboard kalian, keyboard kita semua itu ada karakternya. Dan kita sudah hampir selesai ya. Kita akan bagian terakhir ya, kita akan membuat beberapa karakter spesial ya, alternatif stylenya ya, seperti ini, seperti tambahan swoosh di bagian ujung huruf. Ini sebuah nilai plus bagi kalian yang membuat font ya, bahwa dengan adanya pilihan alternatif dari karakter yang kalian buat akan menambah nilai dari font kalian.
Oke, untuk tahapan belajar menulis ya menggunakan GarageBand, basic-basicnya ya dari A sampai Z, dan juga segala simbol, number dan lain-lain sudah selesai ya. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke tahap untuk scan dan import ke Photoshop ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.